Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran antar pelajar di Jalan Raya Pancasan, Kota Bogor dibubarkan warga. Ratusan pelajar ambil bagian dalam pagelaran kolosal seni Sisingaan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Subang. Menikmati kelezatan sate marangi dan sum-sum balung di Kabupaten Purwakarta. Pawai HUT ke-75 Kabupaten Subang hari Senin diwarnai kericuhan. Warga mendadak merangsek maju berebut hasil bumi yang dibawa dongdang oleh peserta pawai. Petugas Satpol PP dan polisi yang berjaga tak bisa berbuat banyak. Warga yang didominasi kaum ibu langsung merangsek maju saat dongdang yang membawa hasil bumi melintas. Petugas Satpol PP polisi yang berjaga tak mampu menghalangi warga yang mendesak ke depan mengambil sayur dan buah-buahan yang dibawa dongdang peserta pawai. Peristiwa terjadi saat digelarnya pawai HUT ke-75 Kabupaten Subang. Sejumlah warga mengaku ikut mengambil hasil bumi di dongdang karena ikut-ikutan melihat yang lain maju ke depan. Meski berebut, mereka bersyukur bisa mendapatkan sayur dan buah-buahan. Ini acara apa sih, Bu? Hari ulang tahun Kabupaten Subang. Oh, emang tadi itu banyak sekali dapatnya? Dapat kacang aja. Cuma kacang aja. Emang tadi itu dibolehkan? Hah? Dibolehkan suruh diambil? Nggak tahu ikutan orang Oh, kaya, ikut-ikutan. perebutan aja. Oh, ikut-ikutan ya? Ya. Pawai peringatan berdirinya Kabupaten Subang memang baru kembali diadakan tahun ini. Setelah tertunda selama 3 tahun berturut-turut akibat pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan puncak dari hari ulang tahun Kabupaten Subang yang ke-75. Kami sengaja lakukan berbagai kegiatan dalam rangka hiburan rakyat karena 3 tahun kita tidak bisa melaksanakan. Nah, kemudian pula bahkan sampai ketika COVID itu terjadi, yang hajatan, yang pesta itu tidak boleh. Pawai ulang tahun ke-75 Kabupaten Subang kali ini dimeriahkan dengan arak-arakan berbagai kendaraan hias serta rombongan atraksi seni dan budaya. Para peserta pawai berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Subang. Pawai dimulai dari Jalan Oto Iskandar Dinata dan berakhir di alun-alun Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ratusan pelajar SD dan SMP ambil bagian dalam pagelaran kolosal seni Sisingaan dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Subang ke-75 Senin lalu. Memasuki tahun ajaran baru nanti, Pemkab akan memasukkan seni Sisingaan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan tingkat SLTP di wilayah Subang. Pertunjukan kesenian Sisingaan secara massal digelar di lapangan Bintang Kabupaten Subang. Pertunjukan kolosal diikuti oleh 150 kelompok Sisingaan yang ditampilkan para pelajar. Meski masih pelajar, namun para peserta tetap tampil memukau. Sejumlah aksi dan atraksi seni Sisingaan dapat dilakukan dengan baik diiringi alunan musik tradisional kendang pencak yang bertalu-talu. Bahkan pemain Sisingaan pelajar SD hingga SMP ini sangat kompak menggotong Sisingaan yang dirancang lebih kecil dari biasanya. Kekompakan apa gimana? Selain dari kalangan pelajar yang berjumlah 150 kelompok, pertunjukan kolosal ini juga diikuti kelompok Sisingaan dewasa berjumlah 120 kelompok. Kedepannya Pemkab Subang akan memasukkan kesenian khas Subang ini ke dalam kurikulum muatan lokal di seluruh sekolah SD hingga SMP di Kabupaten Subang. Kesenian Sisingaan berasal dari Subang. Oleh karenanya pelestarian kesenian Sisingaan yang dijadikan sebagai landasan pelajaran itu merupakan keniscayaan dilaksanakan di Kabupaten Subang. Dengan dimasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, diharapkan para pelajar bisa mengenal lebih dekat kesenian Sisingaan. Selain itu, kesenian Sisingaan akan terus berkembang, dikenal lebih luas, serta lestari tak punah ditelan perkembangan zaman. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.
Isak tangis keluarga mewarnai pemberangkatan ratusan jamaah haji Kota Bogor. Dari 984 jamaah haji yang berangkat pada tahun ini, 70% diantaranya merupakan lanjut usia. Suasana haru dari kerabat dan anggota keluarga tak terelakkan saat melepas kepergian jemaah haji asal Kota Bogor yang digelar di Masjid Raya. Mereka tak kuasa menahan air mata saat jemaah haji hendak memasuki bus untuk berangkat menuju embarkasi Bekasi. Sebagian besar dari 984 jemaah haji yang berangkat pada tahun ini adalah lanjut usia atau lansia. Beberapa di antara mereka harus dibopong petugas. Mereka juga diminta untuk menjaga kondisi kesehatan selama beribadah di Tanah Suci karena kondisi cuaca yang sering berubah. Jaga kesehatan, jangan lupa minum, dan mungkin kita harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Mungkin alhamdulillah karena kita di rombongan pertama, jadi kita ada waktu untuk beradaptasi di lingkungan di Madinah dan di Mekah hingga pas puncaknya nanti insya Allah suasana batin dan suhu tubuh kita pun sudah menyesuaikan, dan insya Allah ada juga dari kedokteran yang akan mengawal kita untuk memeriksa posisi kesehatan masing-masing jamaah hingga semua jamaah siap untuk melaksanakan prosesi ibadah hajinya di pas waktunya nanti insya Allah. 100 orang jemaah haji Kota Bogor dari total 984. Ya, ini jemaah haji Bogor ini masuk dalam kloter 17, akan diberangkatkan hari ini ke embarkasi Bekasi. Setelah itu besok akan berangkat menuju Tanah Suci. Kita doakan. Kementerian Agama membagi keberangkatan jemaah haji Kota Bogor ini menjadi 3 kloter. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Nah, kalau berkunjung ke Kabupaten Purwakarta rasanya kurang lengkap kalau belum mencicipi lezatnya sate Marangi, terutama untuk makan siang. Namun jika Anda suka yang berkuah, tersedia juga sop sumsum balung yang kini sedang banyak diburu pecinta kuliner. Sumsum di dalam tulang ini tinggal diseruput menggunakan sedotan. Kuliner sate Marangi banyak ditemukan di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya warung sate Marangi di Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja tak jauh dari Masjid Agung Baing Yusuf, Kabupaten Purwakarta. Di tempat ini, sate Marangi yang terbuat dari daging sapi maupun daging kambing ini terasa lebih empuk dan tidak bau perengus. Pasalnya, potongan daging untuk sate sebelumnya telah dimarinasi dengan aneka rempah-rempah sebelum ditusuk dan dibakar di atas bara api. Tidak hanya sate Marangi, tersedia juga sop sumsum balung atau tulang yang banyak diburu pecinta kuliner. Bahan utama sop sumsum balung berasal dari potongan tulang sapi karena banyak mengandung sumsum di dalam tulang. Untuk menikmati sumsum ini, Anda tinggal menyeruput dengan menggunakan sedotan. Ini yang paling favorit kami itu di sini sumsum balungnya yang bisa langsung disedot, gitu kan. Kalau untuk sate kan sudah umum. Untuk di Purwakarta karena khas Purwakarta itu sate Marangi. Nah, tapi yang lebih istimewanya di Purwakarta, ini ada sumsum balung yang dapat dinikmati secara langsung. Kelebihan dari mengkonsumsi sumsum balung sendiri apa nih Pak yang terasa mungkin? Satu untuk ada manfaat untuk kesehatan juga. Itu untuk tulang dan gigi. Di sini ada sop sumsumnya. Ini yang namanya sop balung. Ini dalamnya ada sumsum bisa disedot ini. Kalau proporsinya itu berapa? Kalau untuk sop sumsum 50.000. Datang dari Bogor, Jakarta, Bandung, Bekasi. Biasanya weekend dari Jumat, Sabtu, Minggu. Harga sate Marangi baik dari daging sapi maupun daging kambing adalah Rp40.000 untuk 10 tusuk. Sementara satu porsi sop sumsum balung harganya Rp50.000 per porsi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.